Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar Bahasa Indonesia untuk kelas 2 tema 8. Di subtema 3, aturan keselamatan di perjalanan. Di pembelajaran 4, kita akan belajar aturan mengendarai sepeda motor. Ini di halaman 130 sampai dengan 134. Yuk dukung terus channel Kak Rina dengan cara mensubscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Buat yang udah subscribe, Kak Rina ucapkan terima kasih banyak ya. Tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu dengan mengamati gambar denah, adik-adik dapat membaca kalimat sederhana yang di dalamnya memuat aturan penggunaan tanda titik dengan lafal dan intonasi yang tepat. Yang kedua, dengan tanya jawab, adik-adik dapat menemukan penggunaan tanda titik sesuai aturan pada kalimat yang telah dibaca dengan benar. Yang ketiga, dengan membaca teks yang belum benar, adik-adik dapat menyunting kalimat yang telah ditulis sesuai dengan kebenaran aturan penggunaan tanda titik dengan benar. Dan yang terakhir, dengan penugasan, adik-adik dapat memperbaiki teks pendek hasil menyunting sesuai dengan aturan penggunaan tanda titik dengan benar. Jangan lupa untuk berdoa dahulu sebelum mulai belajar ya adik-adik. Jaga kesehatan dan selalu ikuti anjuran Bapak dan Ibu guru serta orang tua di rumah. Adik-adik, untuk melihat video lainnya, adik-adik bisa lihat di kolom deskripsi. Di sini Karina sudah cantumkan playlist yang berisi video-video untuk masing-masing tema. Contohnya ini ada kelas 1 untuk tema 5, tema 6, dan tema 7, dan seterusnya. Lalu kelas 2, tema 5, adik-adik tinggal klik saja di sini. Contohnya Karina lihat di kelas 2, tema 8 ya. Ketika kita klik, nanti akan muncul video-video untuk kelas 2, tema 8. Nah, ini akan berurutan mulai dari halaman 1 sampai 5, halaman 5, dan seterusnya. Ya, jadi adik-adik kalau ingin mencari video lain, nanti carinya di sini ya. Dan jangan lupa di-subscribe ya adik-adik ya, klik loncengnya juga. Terima kasih. Yuk kita mulai adik-adik, ditonton sampai habis ya. Jangan dilewatkan karena ada informasi penting yang Kak Rina berikan. Dan diulang lagi videonya sampai adik-adik benar-benar paham. Ini ada di halaman 130. 2 minggu lalu, Udin dan Ayah menghadiri pesta. Udin dan Ayah mengendarai sepeda motor menuju lokasi pesta. Kita amati yuk petanya. Nah, ini rumah Udin. Ya, rumah Udin, kemudian ini lokasi peta. Jadi kita lihat jalan apa saja yang dilalui Udin dan Ayah menuju lokasi pesta. Nah, jalan yang dilalui Udin dan Ayah menuju lokasi pesta yaitu yang pertama, kan ini rumahnya ya. Berarti menyusuri jalan ini. Ini namanya Jalan Wejon. Jadi yang pertama, menyusuri Jalan Wejon, W.Jon tulisannya ya adik-adik. Kemudian belok ke kiri menuju Jalan A Hakim, ya. Kemudian lurus terus di pertigaan dan melewati Jalan M Nasir. Nah, lokasi pesta terletak di Jalan M Nasir. Seperti itu caranya ya adik-adik ya. Kemudian Udin dan Ayah berangkat ke lokasi pesta. Ayah menjelaskan aturan keselamatan ketika naik sepeda motor. Nah, adik-adik kalau dibonceng Ayah di belakang itu ada aturannya. Ya, yuk kita dengarkan bacaan teks dari aturan mengendarai sepeda motor. Ini dijelaskan oleh Ayah, ya. Udin dan Ayah menghadiri pesta. Lokasi pesta berjauhan dengan rumah. Rumah Udin berada di Jalan Wejon, sedangkan lokasi pesta berada di Jalan M Nasir. Oleh sebab itu, untuk menuju lokasi pesta harus menggunakan kendaraan. Ya, tadi naik motor ya. Kemudian Udin dan Ayah mengendarai sepeda motor menuju lokasi pesta. Mengendarai sepeda motor ada aturannya adik-adik. Ya, beberapa aturan ketika mengendarai sepeda motor adalah sebagai berikut. Yang pertama, mematuhi segala peraturan lalu lintas. Peraturan lalu lintas itu ada banyak, ya. Misalnya ketika ada zebra cross harus berhenti dulu, ya kalau ada yang menyeberang. Kemudian kalau lampu lalu lintasnya hijau kita boleh jalan, kalau kuning hati-hati, kalau merah itu berhenti, ya.
Lalu banyak lagi, ada papan petunjuk jalan, misalnya dilarang berhenti, dilarang parkir, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, selalu tertib di jalan. Ya, jalannya jangan belok ke sini, belok ke kiri. Ya, lalu di kanan jalan ya, gitu-gitu. Dan menyalip juga ada aturannya. Jadi tertib. Ya, tertib itu berarti mengikuti alur perjalanan ya. Jadi jangan ngebut gitu ya adik-adik ya. Kemudian menjaga kendaraan dalam kondisi baik ya. Jadi motornya dicek ya adik-adik, biasanya dicek di bengkel atau di tempat servis bengkel motor. Nah, itu biasanya dicek kondisinya, olinya masih bagus atau tidak, remnya, lampunya, dan lain sebagainya ya. Dan kemudian yang keempat, menggunakan pakaian yang pas dan baik serta menggunakan sepatu dan helm. Nah, pakaiannya yang pas dan baik kenapa, Kak Rina? Karena gini, misalnya ya, di sini Udin pakai jaket, tapi jaketnya kepanjangan. Lalu ketika Udin duduk, jaketnya menjuntai. Menjuntai itu kayak ada yang ke bawah gitu adik-adik ya. Nah, kalau terlalu panjang jaketnya nanti bisa masuk ke jari-jari motor, itu berbahaya. Motornya bisa jatuh adik-adik ya, karena jaketnya menggulung di roda. Nah, kemudian memakai sepatu ya, memakai sepatu dan juga helm. Nah, ini merupakan aturannya. Lalu masih ada lagi yang kelima, memastikan bahwa pengait helm terpasang dengan baik. Yang ada di dagu ya adik-adik, ketika helm dipasang ada kaitnya ya. Kemudian menyalakan lampu. Jadi sekarang peraturan menaiki sepeda motor, lampu depannya atau namanya lampu utama itu harus nyala terus adik-adik. Mau malam, mau siang, pagi, ya sore, pokoknya nyala terus ya. Yang ketujuh, memastikan lampu penunjuk arah berfungsi dengan baik. Lampu penunjuk arah yang seperti apa, Kak Rina? Contohnya misalnya ayah mau belok kanan, ya. Kendaraan yang ada di belakang ayah harus tahu bahwa ayah mau belok kanan. Jadi menunggu ayah belok dulu, ya. Nah, namanya bisa juga disebut lampu sen. Ya, adik-adik, yang warnanya kuning kedip-kedip kalau kita belok kanan, yang kedip-kedip yang sebelah kanan dari motor kita. Depan dan belakang itu ada. Jadi yang depan untuk kendaraan yang dari depan kita, yang belakang untuk memberitahu kendaraan yang ada di belakang kita. Ya, kalau kita belok kiri berarti yang kedip-kedip atau yang menyala kuning itu di sebelah kiri. Ya, kemudian kaca spion. Ya, terpasang dengan benar atau enggak adik-adik ya, harus pakai ya. Banyak motor yang tidak pakai spion itu nanti ditilang oleh polisi. Ya, fungsinya apa kaca spion? Supaya kita bisa lihat ke belakang, ngintip ya. Misalnya tadi ayah mau belok kanan. Ayah lihat kaca spion dulu memastikan tidak ada kendaraan lain di sebelah kanan ayah. Ya. Nah, kemudian Udin dan Ayah telah memahami aturan ketika mengendarai sepeda motor. Mereka mengendarai sepeda motor sesuai dengan aturan. Dengan demikian, Udin dan Ayah selamat dalam perjalanan. Kalau kita sudah mematuhi peraturan tadi, insya Allah mudah-mudahan kita akan selamat dalam perjalanan. Ya, nah ada pertanyaan nih adik-adik, apa isi teks di atas ya? Nah, kita jawab yuk mengenai aturan mengendarai sepeda motor. Lalu kesimpulannya apa? Yaitu aturan mengendarai sepeda motor dibuat agar keselamatan kita terjaga. Yang terakhir, apa yang akan terjadi jika kita tidak mematuhi aturan lalu lintas? Pasti adik-adik udah tahu ya, yaitu dapat terjadi kecelakaan lalu lintas. Ya, bisa juga kalau kita nggak patuh ditilang polisi ya. Kalau ditilang polisi itu ribet adik-adik, nanti bisa jadi SIM ayah disita, motornya juga bisa dibawa. Ya, tergantung dari apa yang kita langgar dari aturan lalu lintas tersebut, ya. Kemudian masih ingatkah kamu aturan penggunaan tanda titik? Nah, pasti masih ya. Nah, teks bacaan tadi yang judulnya aturan mengendarai sepeda motor itu ada aturan penggunaan tanda titiknya. Ya, perhatikan nih contoh kalimat yang ada di bacaan tadi. Udin dan Ayah menghadiri pesta. Tanda titiknya ada di mana? Di sini ya, yaitu di akhir kalimat. Lalu kalimat kedua, rumah Udin berada di Jalan W. John. Titiknya ada di mana? Ada dua ya. Di sini ini nama singkatan nama orang, dan ini di akhir kalimat.
Lalu yang ketiga, sedangkan lokasi pesta berada di Jalan M. Nasir. Ini tanda titiknya juga ada dua seperti di nomor 2, yaitu di sini di singkatan nama orang dan di akhir kalimat. Jadi kesimpulannya adalah tanda titik digunakan pada setiap akhir kalimat, tanda titik juga digunakan pada setiap akhir singkatan nama orang, ya. Nah, tugas kita nih adik-adik, temukan kesalahan pada penggunaan tanda titik di kalimat berikut. Ya, kita lihat yuk. Yang pertama, di sini Udin dan Ayah melewati jalan A. Hakim menuju lokasi pesta. Ya, yang benar adalah harusnya ini ada titik di sini, ya, dan di sini, dan di sini, ya. Jadinya seperti ini adik-adik. Nih, Karina buat warna merah ya, supaya kelihatan. Di singkatan nama orang dan di akhir kalimat. Lalu yang kedua, lokasi pesta tepat berada di sebelah barat Jalan M. Nasir. Titiknya ada di sini dan di sini. Seperti di nomor 2 sini ya, yang warna merah. Di singkatan nama orang dan akhir kalimat. Yang ketiga, jarak antara Jalan Wejon dan Jalan M. Nasir cukup jauh. Ini ada 3 nih adik-adik. 1 di sini, 2 di sini, dan 3 di sini. Ya, seperti ini. Ya, yang warna merah. Yang keempat, rumah Udin tepat berada di sebelah timur Jalan Wejon. Ada di sini titiknya. Singkatan nama dan akhir kalimat. Ya. Lalu yang kelima, Ayah dan Udin melintas di sebelah kiri Jalan A. Hakim. Titiknya di sini dan di akhir kalimat. Nah, seperti ini ya. Nah, lihat yang warna merah ini titik yang tidak ada di kalimat buku tema ini. Ya, adik-adik ya. Nah, nanti adik-adik tuliskan di buku tulis ya. Pembelajaran kita sudah selesai adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!